semuanya, nama aku Clementine dari kelas 11E nomor presensi 9. Dan di sini aku bakal ulas salah satu karya yang ada di sini nih. Nah, jadi ini merupakan sebuah karya Hendra Hehe Harsono, di mana karya ini itu merupakan karya yang berjudul The Paper #5. Dalam karya ini itu merupakan karya yang digunakan dengan media kanvas dan juga cat akrilik, sehingga bisa dilihat bahwa penampilan dari karya tersebut menampilkan sejumlah unsur maupun prinsip dan juga nilai estetika yang tinggi. Nah, di sini makna secara umum dari gambar tersebut atau dari lukisan tersebut itu merupakan sebuah ketakutan diri yang bisa terlihat atau direpresentasikan dari makhluk berwarna oranye tersebut. Dari makhluk tersebut bisa dilihat bahwa dia sedang mengintip di balik awan-awan, dan awan-awan tersebut yang berwarna ungu maupun biru juga bisa disimbolkan sebagai rasa misteri, ketakutan, maupun rasa-rasa ataupun hal-hal yang menyeramkan lainnya. Hal ini juga terbukti bahwa terdapat beberapa elemen keringat yang bisa dilihat di bagian makhluk berwarna oranye tersebut, dan makhluk oranye tersebut tuh tampak seperti ketakutan setelah melihat ke dalam awan-awan tersebut. Juga diikuti dengan gerakan tangan berwarna hijaunya yang terlihat lebih mengarah untuk mengintip. Nah, kemudian di sini saya akan membahas mengenai unsur dan juga prinsip yang terdapat di karya tersebut. Nah, bisa dilihat bahwa pertama-tama unsur yang paling mencolok adalah di bagian warna. Bagian warna tentunya bisa terlihat dengan sangat jelas bahwa di bagian tengah ini lebih menekankan pada warna-warna hangat dan juga cerah, misalnya dengan warna oranye ataupun jingga yang ditampilkan di karya tersebut. Juga ada warna hijau yang turut mendukung dari warna-warna cerah. Sedangkan di bagian sekelilingnya, yaitu gambar-gambar awan yang lebih dominan dengan warna ungu dan juga biru, itu lebih mengarah pada warna-warna dingin, disertai dengan adanya gelap terang yang bisa menambah bentuk dan juga volume yang terlihat jelas di awan-awan tersebut. Nah, di sini bisa dilihat bahwa gelap terang juga sangat terlihat di bagian sekeliling awan tersebut, di mana yang mengarah keluar kanvas itu justru lebih mengarah kepada warna-warna yang gelap, yang lebih gelap. Jadi ada perpaduan dari warna hitam juga, sedangkan yang mengarah ke bagian tengah atau mengarah kepada bagian makhluk berwarna oranye itu lebih menggunakan nuansa yang lebih terang. Jadi gambar tersebut juga awan-awannya itu juga terlihat bahwa ada bentuk dari volumenya itu, dan bukan sekedar gambar dua dimensi saja. Meskipun pada dasarnya gambar ini merupakan karya dua dimensi yang ada di media kanvas. Selanjutnya juga ada unsur-unsur garis, titik maupun bentuk yang bisa terlihat dengan jelas. Titik bisa dilihat dari bagian mata tersebut, di mana ada sebuah titik yang berwarna cerah yang menampilkan atau merepresentasikan bahwa ada pantulan cahaya dari mata tersebut. Selain itu juga ada garis yang melekuk-lekuk, garis yang melengkung seperti ini yang akan nantinya membuat sebuah bentuk awan atau bentuk, misalnya bentuk matanya, bentuk tangannya, dan bentuk-bentuk lainnya. Nah, setelah kita mengetahui tentang unsur-unsurnya, tentu juga ada prinsip yang ikut menambah nilai keestetikaan dari karya tersebut. Dari sini juga bisa kita lihat bahwa prinsip yang bisa dilihat dengan jelas adalah di bagian penekanan. Bisa kita lihat sendiri bahwa warna yang mencolok atau warna yang cerah berada di bagian tengah, sehingga kita juga bisa melihat bahwa penekanannya dari karya ini ada di bagian tengah atau di bagian makhluk berwarna oranye atau jingga ini. Tentunya itu karena warnanya yang lebih cerah ataupun terang dibanding yang lainnya, dan juga didukung dengan bagian sekelilingnya itu juga lebih gelap dan juga lebih padat, sehingga di bagian tengahnya itu tampak menonjol satu bentuk, yaitu satu makhluk berwarna oranye. Selanjutnya juga ada kontras, di mana terlihat sekali bahwa adanya kontras warna tersebut, kontras antara warna cerah dan juga warna gelap. Kemudian juga adanya irama, di mana adanya pengulangan-pengulangan. Misalnya di bagian awan-awan tersebut adanya pengulangan bentuk yang sama, dan bentuknya itu juga bentuk-bentuk yang awan yang serupa di sekeliling dari kanvas tersebut. Di sini juga bisa dilihat bahwa misalnya di bagian sini itu ada gambar awan seperti ini, kemudian diikuti di bagian sebelahnya yang tampak serupa, sehingga menampilkan keharmonisan yang bagus dan juga menambah nilai keestetikan dari karya ini juga. Dan tentunya yang terakhir juga dari karya tersebut bisa dilihat juga bahwa adanya prinsip-prinsip yang lainnya. Misalnya dari prinsip keharmonisan antara keselarasan dari warna, bentuk, dan lain sebagainya itu juga tampil dominan dari karya tersebut. Dan juga adanya keseimbangan, misalnya dengan gambar mata yang tidak tinggi sebelah ataupun lebih kanan atau lebih kiri sebelah,
sehingga menciptakan sebuah keseimbangan yang padu dan juga baik dari karya tersebut. Dan mungkin itu aja untuk apresiasi karya seni, dan sampai jumpa lagi. Perkenalkan, nama saya Teresa Maidina Putri, kelas 11E absen 36. Di sini saya akan mengapresiasi sebuah karya seni lukisan milik Muhammad Fakhori. Di sini lukisannya berjudul Struggling, dibuat pada tahun 2024 dengan cat akrilik di atas kanvas berukuran 80 x 64 cm. Nah, di sini terdapat unsur-unsur seperti warna. Pada lukisan ini menggunakan warna yang cukup sederhana, hanya warna primer dan sekunder. Untuk warna primernya terdapat warna merah, kuning, dan biru. Kemudian warna sekundernya terdapat warna hijau, putih, dan hitam. Nah, kemudian garis yang ada di lukisan ini pada backgroundnya ini ada garis yang lembut. Namun pada bagian figur ini dan bagian segitiga di bawah ini cukup tegas, memberikan kesan yang menekan begitu. Kemudian ada bentuk-bentuk yang digunakan ini adalah bentuk geometris teratur. Nah, ini mendominasi sekali bentuk geometrisnya, terutama pada bagian segitiga ini, dan ada lingkaran juga. Nah, kemudian kita bisa melihat tekstur di lukisan ini. Tekstur visual yang bisa kita lihat adalah kasar berpasir, terutama pada bagian titik-titik ini. Nah, ini merupakan sepertinya merupakan sebuah ciri khas dari pelukisnya, karena terdapat lukisan-lukisan lain milik pelukis ini, yaitu Muhammad Fakhori, yang mana di setiap lukisannya ini terdapat titik-titik ini. Nah, ini dibuat dengan teknik stippling. Kemudian adapun prinsip pada lukisan ini, yang pertama keseimbangan, yaitu keseimbangan yang simetris. Bisa dilihat dari figur utama yang diletakkan di tengah. Nah, ini membagi kesimetrisan pada lukisan ini, dan juga segitiga-segitiga di bawah ini dijejer seperti ini berurutan dengan ukuran yang sama dan juga simetris. Namun pada bagian kepala ini adalah keseimbangan yang dinamis, karena memang tidak simetris. Ini bertumpuk-tumpuk seperti ini kepalanya. Kemudian penekanan yang diberikan ini pada figur ini ditaruh di tengah. Nah, ini merupakan penekanannya, karena ini menjadi pusat perhatian untuk para penikmat karya seni ini. Mereka akan berpikir bahwa ini adalah figur utama, karena memang penekanannya terdapat di sini. Kemudian ada irama. Di sini irama yang diciptakan adalah sebuah pengulangan dari gambar-gambar segitiga di bawah ini, kemudian titik-titik yang di belakang ini, dan juga bentuk-bentuk kepala ini merupakan irama yang dibuat pada lukisan ini, yang diciptakan di lukisan ini. Kemudian juga ada variasi di lukisan ini. Bisa kita lihat ada bentuk-bentuk yang bagian atas ini, terutama bagian background ini merupakan bentuk yang bisa kita lihat secara visual ini lembut, namun pada bagian bawah ini memberikan kesan yang tegas. Jadi ini merupakan variasi pada lukisan ini, di mana ada bagian yang lembut tapi juga ada bagian yang tegas. Sekian apresiasi saya pada lukisan milik Muhammad Fakhori ini. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Evangeline Divani Tanamal, biasa dipanggil Angel. Saya dari kelas 11E nomor absen 15. Kali ini saya akan menganalisis dan mengapresiasi karya dari Alodi Yayab yang berjudul The Moment Where the Idea Comes. Tema umum dari karya di sini adalah momen ketika suasana batin itu muncul, dan ketika inspirasi itu muncul dari keadaan yang termenung, keadaan yang tenggelam, bahkan yang dalam keheningan. Lalu dari maknanya di sini adalah
detik magis di mana tekanan batin ini dan inspirasi ini muncul. Lalu berikutnya saya akan membahas mengenai unsur dari seni rupa dan juga prinsip seni rupa. Yang pertama saya akan membahas dari unsur seni rupa sendiri. Yang pertama ada garis. Di sini ada garis diagonal warna putih, ada garis juga yang warna ungu. Ini yang menimbulkan kesan kelembutan, yaitu seperti aliran hujan. Lalu juga ada lekukan garis dari tubuh anatomi ini sendiri, yang artinya juga memberikan kesan kelembutan dari visual dari lukisan ini. Lalu berikutnya juga ada warna yang berbatu dengan sempurna. Ada warna pink, warna ungu, dan warna coklat. Yang dari sini juga akan menimbulkan kesan yang tenang, kesan yang sangat mendalam dari lukisan ini, dan juga ada kesan melankolis. Lalu berikutnya juga yang terakhir dari unsur seni rupa ada ruang, yang dimana di sini ada layer-layer dari manusia, dari objek bantal, objek tumbuhan, dan lain-lain di sini yang menimbulkan kesan memenuhi dalam suatu ruang itu agar terlihat sempurna. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan prinsip dari seni rupa. Lalu yang pertama, prinsip seni rupa ini adalah dari proporsi. Proporsi ini digambar sangat bagus, yaitu dari tubuh manusia yang terlihat sangat realistis dan sangat jelas di situ. Lalu berikutnya juga ada kesan gelap dan terang. Di sini ada kesan gelap di bawah-bawah objek, lalu juga ada terang di sini. Ini juga akan menimbulkan kesan 3 dimensi, terutama kita bisa lihat dari wajah dari objek ini, yang dimana wajah ini juga terlihat kesan 3 dimensi yang baik. Lalu juga ada dari keseimbangannya, di sini adalah keseimbangan asimetris, yang dimana objek manusia yang berbaring ini berada di kanan lukisan dan objek bantal, tanaman itu ada di kiri, yang menimbulkan kesan keseimbangannya asimetris namun juga tidak berat sebelah, sehingga dari yang pusat perhatian dari lukisan ini adalah manusia, muka manusia ini juga dipadu dengan tumbuhan dan bantal yang menimbulkan keseimbangan yang sempurna juga. Menurut saya karya ini patut diapresiasi karena Alodiayap mampu menggabungkan semua dari unsur dan prinsip seni rupa dengan baik. Pertama ada garis, lalu ada warna juga, ruang, ada kesan gelap terang, proporsi, bahkan pusat perhatian dan keseimbangan yang sangat sempurna. Sehingga penonton sendiri juga dapat ikut merasakan feel-nya dan merasakan ketenangan introspeksi diri dari lukisan ini. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelina Raluna Laira Cleo Asoka Helena dari kelas 11E absen 2 SMA Kolese Loyola. Saat ini saya sedang berada di Semarang Contemporary Art Gallery, tepatnya di Kota Lama. Dan ketika saya sampai di sini, ada satu karya seni yang menarik perhatian saya, yakni karya seni berjudul Life Choice to Abide or to Wither, atau Pilihan Hidup Bertahan atau Layu, karya Amelia Budiman yang selesai digarap pada tahun 2025. Ketika kita pertama kali melihat lukisan ini, tentunya hal pertama yang kita bayangkan adalah lukisan ini memiliki gaya yang khas dengan pelukis ternama Van Gogh, terutama pada latar belakang dari lukisan ini yang menggambarkan pusaran-pusaran air. Dalam lukisan ini, pelukis ingin menyampaikan pesan yang cukup mendalam dan relate dengan kehidupan kita pada masa sekarang. Yakni, jika kita melihat lukisan ini, ada suatu pohon yang terbagi menjadi 2 bagian, yakni pohon dengan yang bagiannya sini itu rindang, banyak pohon, dan pohon ini menggambarkan kehidupan dan kelimpahan dalam hidup kita. Dan di sisi lainnya, ranting-ranting ini menggambarkan kemiskinan atau kegagalan dalam hidup kita. Pelukis ingin menyampaikan pesan bahwa hidup itu merupakan pilihan kita. Apakah kita ingin bertahan menghadapi kesusahan hidup ini, atau kita akan menyerah dan layu begitu saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai unsur dan prinsip seni rupa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai unsur dan prinsip seni rupa yang terkandung dalam lukisan ini. Unsur yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai warna. Dapat kita lihat bahwa lukisan ini memiliki warna yang cukup tajam. Di bagian sisi kanan, di bagian sisi yang memiliki daun-daun yang rindang dan pohon-pohon yang tumbuh subur,
dapat kita lihat bahwa pelukis menerapkan warna yang cukup hangat untuk menggambarkan mengenai keberhasilan dan kemakmuran hidup. Akan tetapi, di sisi kiri, pelukis menggunakan warna yang cukup dingin untuk menggambarkan kegagalan dalam hidup. Kemudian, unsur kedua yang akan saya bahas adalah mengenai garis. Dapat kita lihat bahwa garis-garis ini merupakan garis-garis yang mendominasi dalam lukisan ini. Garis-garis ini semakin menguatkan makna bahwa pergejolakan dalam kehidupan sangat nyata dalam kehidupan masa kini. Selain itu, unsur ketiga yang akan saya bahas mengenai tekstur. Pelukis menggunakan cat minyak yang dipoles dengan cukup tebal di kanvas ini, dan tekstur yang cukup tebal tersebut semakin merefleksikan mengenai judul dan makna dari lukisan ini, yakni mengenai pergejolakan hidup yang cukup dahsyat. Mari kita bahas mengenai prinsip yang ada dalam lukisan ini. Yang pertama yang akan saya bahas adalah keseimbangan. Dalam lukisan ini, dengan kehandalan pelukis mampu menciptakan dua hal yang berbeda, yakni bahan-bahan dengan daun yang ringan dan bahan-bahan dengan daun yang sedikit, namun ia bisa memadukannya menjadi satu kesatuan yang seimbang. Selain itu, prinsip yang kedua adalah kontras. Dapat kita lihat bahwa di sisi kanan memiliki warna yang cukup hangat, sedangkan di sisi kiri memiliki warna yang cukup dingin. Selain itu, kontras ini juga ada dalam kontras visual yang melambangkan bahwa kontras ini adalah kehidupan manusia yang kita dapat memilih, ingin memilih hidup yang sukses atau hidup yang gagal. Selain itu, prinsip yang ketiga adalah mengenai harmoni. Prinsip yang ketiga yang akan saya bahas adalah mengenai irama. Dalam lukisan ini, pelukis menggunakan pola-pola yang cukup dominan, yakni pola-pola garis. Dan irama ini dapat kita lihat dari pengulangan garis-garis ini yang dapat membawa mata penonton untuk melihat dari tanah, lalu naik ke akar, ke batang, lalu sampailah mata penonton di bagian pusaran tangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Jason Alexander James Santoso dari kelas 11E absen 22. Dan di belakang saya ini adalah lukisan The Eye of the Needle karya Amelia Budiman yang ia lukis pada tahun 2025 dengan cat minyak di atas media kanvas. Ia melukis ini di kanvas berukuran 100 x 80 cm. Coba kita pahami dan kita lihat baik-baik lukisan ini. Mungkin bagi beberapa orang lukisan ini akan terlihat biasa saja. Namun bagi kalangan orang-orang tertentu, khususnya orang-orang yang beragama Kristiani, pasti akan memahami tema dari lukisan ini. Karena lukisan ini sendiri mengambil tema dari salah satu Injil yang ada di Alkitab. Lebih tepatnya Injil pada Lukas bab 18 ayat 25, di mana Yesus mengatakan pada saat itu, akan lebih mudah bagi seekor unta untuk memasuki suatu lubang jarum dan kerjaan Allah dibandingkan seorang kaya. Ketika kita koneksikan tema dari Injil tersebut dengan lukisan ini, maka semuanya akan terkoneksi, di mana kita dapat melihat pada Injil tersebut disebutkan ada seorang kaya dan unta. Mari kita cocokkan dengan lukisan ini. Ada juga seorang kaya dan seekor unta. Lalu di mana lubang jarum yang disebutkan? Lubang jarumnya terletak di sini. Lalu ketika kita coba interpretasikan lebih lanjut, maka lubang jarum yang terletak di sini adalah lubang menuju kerajaan Allah. Sehingga tembok-tembok yang ada di sini juga dapat kita interpretasikan sebagai tembok kerajaan Allah. Nah, lalu kita sambungkan kembali konteks dari lukisan ini dengan konteks dari Injil tersebut, di mana Tuhan Yesus menyebutkan lebih mudah bagi seekor unta dibanding seorang kaya. Apa yang dimaksud? Lukisan ini kembali menjelaskan apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus tersebut. Di mana di sini kita dapat melihat bahwa unta
jauh tersebut atau lubang tembok ini menuju ke kerajaan Allah. Hal tersebut dikarenakan yang Tuhan Yesus maksud sendiri pada Injil adalah orang kaya yang egois, yang serakah, yang ia tidak ingin melepaskan harta karunnya dan harta bendanya dan sifat-sifat keduniawinya. Hal tersebut ditunjukkan dengan sangat jelas di lukisan ini, di mana di sini ditunjukkan orang kaya yang harusnya ukurannya adalah seperti kita, lebih kecil dibandingkan kita, namun dikarenakan sifat serakah, egois, dan sifat keduniawian yang dia timpa, yang dia tanggung dalam dirinya sendiri, maka dia menanggung seluruh sifat-sifat duniawi dan harta benda yang ia serahkan dan egois dan dalam kehidupannya. Karena hal tersebut, orang ini harus menanggung beban-beban dari sifat-sifat buruknya tersebut, dan hal tersebut mengakibatkan ia tidak dapat melewati lubang jalur ini dan menuju ke kerajaan surga. Hal itulah yang dapat kita interpretasikan jika kita hubungkan dan mengoneksikan konteks dari lukisan ini dengan tema yang dia ambil, yaitu dari Injil Alkitab, beserta dengan analisis dari setiap objek-objek yang terdapat pada lukisan ini. Yuk kita dalami lukisan ini lebih lanjut. Ternyata ada beberapa unsur yang dapat kita temukan dari lukisan ini. Kita lihat secara keseluruhan, ada warna yang berbeda. Nah, di sini kita dapat melihat dua warna yang berbeda, di mana ada warna yang terkesan lebih dingin dan lebih hangat, bukan? Warna-warna di daerah langit terkesan lebih dingin, dengan ada warna biru, warna hijau, dan warna-warna yang menimbulkan kesan lebih dingin. Sedangkan hal tersebut berbeda kontras dengan warna gurun dan warna tembok yang mengambil kesan warna lebih hangat seperti coklat, kuning, coklat tua, dan lain-lain. Selain itu juga terdapat warna pada langit yang kita lihat seperti lukisan Van Gogh atau lukisannya tepatnya Starry Night. Warna-warna yang mengepung dan berbeda-beda di langit tersebut menciptakan kesan dinamis dan kesan kontras, sehingga menimbulkan kesan langit yang sedikit unik dan berbeda dari biasanya. Selain itu juga terdapat warna pada figur, di mana warna figur pada orang-orang ini dan pada unta ini menimbulkan warna yang berbeda dari burung, sehingga warna-warna tersebut bisa memisahkan mereka sebagai objek yang berbeda dari burung. Selain warna, ada juga unsur yang dapat kita amati, yaitu garis. Nah, di sini jika kita lihat lebih lanjut, ada garis yang melengkung, seperti garis-garis yang di langit dan juga garis-garis yang ada di gunung tersebut. Nah, garis-garis ini menciptakan kesan yang lebih dinamis, dan juga ada juga garis yang lebih horizontal dan vertikal. Hal tersebut dapat kita lihat di struktur garis ini, garis tembok ini. Garis yang horizontal dan garis vertikal tersebut menimbulkan kesan yang lebih struktural, kokoh, dan tidak mudah tergoyahkan, seperti halnya karakter sebuah tembok. Selain itu juga terdapat garis kontur. Garis kontur tersebut terdapat pada benda-benda yang orang kaya ini bawa, dan juga terdapat pada baju orang ini. Fungsinya adalah untuk memisahkan objek dan juga memisahkan objek-objek dari objek yang lain. Selain warna dan garis, ada juga satu unsur lain yang kita dapatkan dari lukisan ini. Kira-kira apa? Unsur tersebut adalah unsur bentuk. Unsur bentuk ini dapat kita dapatkan dari lukisan ini, di mana ada dua bentuk yang terlihat dengan sangat kontras. Pertama, ada bentuk organis. Bentuk organis adalah bentuk yang diambil dari makhluk-makhluk hidup dan makhluk hidup yang ada pada kehidupan sehari-hari, seperti halnya manusia atau unta. Seperti halnya yang ada di lukisan ini, ada manusia dan unta. Bentuknya lebih terlihat realistis dan juga tidak beraturan, dan mengambil bentuk dari bentuk asli yang ada di kehidupan nyata. Lalu selain itu juga ada bentuk struktural, di mana bentuk-bentuk struktural dan bentuk-bentuk geometris yang ada mengambil bentuk dari bangun-bangun geometris,
Dimana di sini kita dapat melihat ada tembok ini yang mengambil dari segi empat atau segi kanan ataupun balok, sehingga dapat termasuk ke bentuk-bentuk geometris. Dan bentuk-bentuk ini memiliki manfaatnya sendiri. Ketika bentuk organisme diterapkan pada manusia dan hewan, hal tersebut dapat menimbulkan kesan yang lebih realistis. Sedangkan ketika bentuk geometris diterapkan ke tembok ini, maka dapat menimbulkan kesan yang lebih kokoh dan tidak mudah digoyahkan, seperti halnya tembok di kehidupan nyata. Selain unsur, ada juga prinsip-prinsip yang dapat diterapkan di lukisan ini. Ketika kita lihat, ada salah satu prinsip yang diterapkan, yaitu prinsip irama, di mana ada pengulangan garis yang melengkung, di mana saja ada di daerah langit dan juga di udara. Selain itu juga ada penerapan garis yang lurus, garis vertikal dan horizontal, di mana diterapkan di daerah tembok ini. Penerapan irama yang berulang-ulang itu sendiri menciptakan kesan yang tersendiri, di mana dapat menciptakan kesan yang lebih padat dan lebih berat ketika diterapkan pada barang-barang yang dibawa oleh seorang karya ini. Lalu juga dapat menimbulkan kesan yang lebih dinamis dan kontras jika diterapkan pada langit, dan memberikan kesan yang lebih kokoh dan struktural jika diterapkan pada bata. Lalu selain itu juga terdapat prinsip keseimbangan, di mana ketika kita lihat, maka pusat perhatian dari lukisan ini akan lebih condong ke daerah kiri, di mana di sini terdapat objek yang sangat besar, yaitu seseorang kaya yang membawa barang-barang duniawinya dengan objek yang sangat besar dan tinggi. Namun, sang pelukis tidak lupa untuk menerapkan prinsip keseimbangannya, sehingga dia menerapkan sebuah penyeimbang di sebelah kanan dan area-area lain di lukisan ini, seperti memberikan sebuah bentar, lalu objek-objek seperti tembok dan juga langit dan gurun pasir ini, sehingga menciptakan sebuah penyeimbang bagi lukisan ini. Sehingga walaupun lukisan ini menerapkan prinsip keseimbangan yang asimetris, namun sang pelukis telah memberikan penyeimbang bagi sebuah objek yang merupakan pusat perhatian ini. Lalu selain itu juga ada prinsip kesatuan, di mana kesatuan tersebut dapat kita lihat ada gaya keseluruhan dari lukisan ini yang menganut gaya ekspresif. Selain itu, lukisan ini memiliki kesatuan pada warna juga, di mana warna yang diterapkan pada langit dan bumi ini menciptakan warna yang dinamis, serta ia gabungan dan garis-garis yang melengkung, sehingga menciptakan sebuah kesatuan. Walaupun warnanya kontras, namun dengan penerapan garis yang melengkung dapat menciptakan warna yang lebih satu. Selain itu juga yang memiliki sebuah kesatuan tema, di mana secara keseluruhan bahkan orang awam pun tahu bahwa lukisan ini menggambarkan situasi di gunung dengan kondisi langit dan juga pasir yang dia gambarkan di bawah. Lalu ia juga menerapkan objek-objek seperti baju yang dipakai oleh orang dan juga adanya hutan, sehingga semakin menguatkan tema yang lukisan ini, di mana lukisan ini berada di gunung. Itulah yang terdapat pada kesatuan-kesatuan di lukisan ini. Itulah analisis yang dapat kita lakukan secara detail dari lukisan yang sangat penuh makna dari saya. Terima kasih. Halo Pak Fahmi dan teman-teman, pada hari ini saya akan menjelaskan dan mengapresiasi lukisan dari karya seniman Zulfa Subhi dengan judul Twilight. Di sini bisa kita lihat lukisan dilukiskan melalui media kanvas dan juga cat akrilik. Pada lukisan ini kita bisa memberikan makna atau memaknainya dengan secara melihat saja kita bisa lihat bahwa ini menggambarkan mengenai kehidupan alam, di mana di alam terdapat singa sebagai predator puncak atau predator utama dan juga beberapa hewan kecil yang hidup di dalamnya. Tapi tidak hanya itu saja, kita bisa dilihat di sini ada detail tengkorak dan juga bunga, di mana menggambarkan kehidupan dan juga kematian, serta detail marekat yang ada pada singa menggambarkan perlindungan, di mana kita bisa lihat bahwa singa tidak hanya sebagai predator yang memburu mangsa saja, tapi dia juga menjaga keseimbangan pada alam itu sendiri.
yang tentunya memberikan balance tersendiri pada kehidupan. Lalu saya akan menggambarkan lukisan ini melalui unsur dan prinsip yang ada di dalamnya. Saya akan mulai terlebih dahulu dari unsur. Bisa kita lihat dari lukisan ini yang paling terlihat adalah unsur warna, karena di sini terdapat dua kontras warna, yaitu warna hangat. Bisa kita lihat ada warna coklat dan jingga pada tubuh singa dan juga batu, di mana ini memberikan kesan agung dan juga kesan kehangatan. Lalu ada kontras warna yang dingin seperti warna biru dan juga warna ungu yang memberikan suasana tenang dan kontras atau kesan yang lebih mendalam lagi. Kedua warna ini memberikan kontras atau komposisi di mana menonjolkan singa sebagai pusat perhatiannya. Lalu dari segi bentuk-bentuk yang ada di dalam lukisan ini digambarkan secara realistis, tapi dengan sentuhan stiliasi atau penyederhanaan bentuk. Di mana kita bisa lihat contohnya pada rambut singa yang digambar dengan bentuk melengkung-lengkung dan bentuk yang indah sehingga menciptakan simetri yang baik. Dan tidak hanya dalam bentuk komposisinya saja tapi juga enak untuk dipandang. Lalu dari segi garis kita bisa lihat garis-garis ini terdapat pada kontur tubuh hewan yang digambarkan, lakukan pada rambut singa ini, serta hingga batu-batu yang digambarkan dengan garis-garis yang menyatu, di mana penempatan atau persatuan garis yang mengalir ini memberikan kesan gerak dan kehidupan pada lukisan ini. Lalu kemudian dari segi ruang kita bisa lihat ada menggambarkan lukisan ini ada titik atau tumpukan-tumpukan gambar di mana ukuran-ukuran hewan yang digambarkan berbeda-beda, serta bisa dilihat di belakang ini ada penggambaran gunung yang tampak lebih kecil dari ukuran singa, ada gradasi pada langit yang memberikan kesan bahwa di dalam lukisan ini ada ruang, ada alam yang digambarkan dengan tepat. Lalu kemudian saya akan menggambarkan melalui prinsip terlebih dahulu. Yang pertama ada dari kesatuan. Di sini harmoni warna, bentuk garis, serta bagaimana perpaduan keduanya bisa menyatu dengan baik, serta memberikan tema alam yang benar-benar menghidupi di dalamnya, itu benar-benar perpaduan memberikan kesatuan yang sempurna. Lalu pada titik penekanan, di mana di sini terlihat jelas bahwa ditekankan pada singa sebagai pusat perhatian utamanya, karena secara ukuran dan secara penempatan dia berada di tengah. Terlebih detail yang digambarkan itu memang terlihat jelas sekali pada singa ini. Lalu dari keseimbangan dalam lukisan ini tidak simetris atau asimetris, di mana kita bisa lihat dari burung sendiri tidak ada di sebelah sana. Lalu kemudian penempatan hewan-hewan kecil ini tidak hanya pada lukisan ini saja, tapi benar-benar memberikan kesan bahwa lukisan ini itu balance atau seimbang atau komposisinya sempurna, karena penempatan hewan-hewan yang tetap berada di sekitar singa sebagai pusat perhatian ini memperlihatkan bahwa memang ingin menonjolkan bahwa keseimbangan dalamnya itu benar-benar walaupun asimetris tapi tetap menjadi komposisi yang sempurna. Lalu dari segi irama kita bisa lihat ada pengulangan bentuk lengkung pada rambut singa, penempatan posisi-posisi hewan yang tetap melingkari atau mengisi bagian-bagian yang ada di singa sebagai pusat perhatian utama ini memberikan kesan bahwa pengulangan iramanya itu tidak jelas sekali, terlebih pada batu-batu ini yang secara bentuk dan secara garisnya hampir mirip atau menyerupai. Pada gambar atau lukisan ini saya benar-benar bisa menangkap betul apa yang ingin disampaikan oleh pelukis atau senimannya. Saya bisa melihat bahwa dia ingin menekankan singa sebagai predator utama, tapi juga di sisi lain ingin menekankan bahwa singa ini tidak hanya sekedar sebagai predator, tapi dia benar-benar menjaga keseimbangan, di mana dia menyeimbangkan di mana ada kematian, kehidupan, dan juga perlindungan yang ada di alam. Sekian dari saya, terima kasih.